Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dan sekarang kita masuk ke DCWT sesi pertama, di mana di sesi pertama ini kita akan lebih fokus ke Bitcoin, Ethereum, dan macroeconomics ya. Oke, kita bisa di sini kondisi Bitcoin itu dalam posisi yang nggak terlalu bagus nih. Kenapa? Karena daily close jam 7 pagi tadi di bawah dari 60.547. Artinya lanjut membuat lower low. Walaupun ya secara daily close sih tipis ya. Tetapi kalau kita ngomongin soal wick, kemarin mencapai angka 58.867 terendahnya. Ya, jadi sempat ke 58.800-an. Wah ya. Dan yang mungkin bikin ekstra deg-degan lagi adalah setelah daily close di bawah dari struktur 60.500-an, sekarang mulai di-retest sebagai resisten. Aduh ya. Nah, jadi ini cukup bikin ya kita udah bahas dari waktu di sini ya, dari waktu Senin nih. Waktu pertama kali di-reject oleh EMA20 dan 200. Gue bilang di sini ya, kalau kita ke-reject terus sama EMA20, 200 ya, possibility-nya kita akan bisa retest BSP bawah. Even ya bisa retest lagi ke struktur begitu, dan ternyata bukan cuma retest malah membuat lower low. Jadi sekali lagi ya, secara lagi-lagi ya secara struktur kita mulai membuat low, lower high, lower low. Kalau kemarin kan jelas nih ya bullish. Nah, di sini membuat high, lalu higher low ya, higher high ya, dan di sini juga technically masih membuat higher low. Nah, tetapi ya kalau kita ambil dari September akhir kemarin mulai membuat low, lower high, dan lower low lagi gitu ya. Ini kenapa berbahaya? Karena weekly close-nya yang sudah semakin dekat ya. Jadi dalam 2 hari lebih 22 jam lagi, ya kasarnya 3 hari lah ya, 3 hari kurang sedikit, itu akan terjadi weekly close. Apakah weekly close-nya akan dibawa dari BSB atau enggak? Begitu. Karena kalau sampai weekly close di bawah dari BSB, ini adalah untuk ketiga kalinya ya dari 2012 statistik mantul di BSB fake out begitu ya. Jadi kalau kita di sini terakhir kali terjadi pantulan di BSB dan tidak lanjut membuat higher high itu di 2014 di sini ya. Udah mantul walaupun ini mantulnya kecil ya. Udah mantul tapi ternyata fake out begitu ya. Di 2014. Lalu satu lagi itu di 2012 ingat gua. Nah, di sini ya, udah mantul tapi malah fake out begitu. Sisanya kalau kita lihat secara statistiknya saat sudah terjadi reclaim dan pantulan seperti di sini akan membuat higher high ya. Pantulan higher high, pantulan higher high ya. Dan juga terjadi di sini nih ya, di sini. Nah, reclaim, mantul, higher high ya. Di sini mantul, higher high. Sekarang belum terjadi fake out sih, tapi ada possibility begitu. Makanya hari Senin minggu depan ini akan menjadi weekly close yang penting. Apakah ini akan menjadi fake out seperti di 2012, 2014 atau statistik akan kembali bermain dan ya kembali weekly close di atas dari BSB begitu ya. Masih ada waktu 3 hari. Ya banyak yang bisa terjadi dalam waktu 3 hari. Jadi ya lagi-lagi kita adalah channel data dan fakta. Tugas kita adalah bereaksi terhadap market, bukan tebak-tebakan market mau gimana. Begitu. Jadi ya ditunggu aja sampai deadline-nya di 2 hari lebih 22 jam. Begitu ya. Oke. Selanjutnya yang mungkin harus kalau kita watch out di daily adalah 60.500-an. Apakah hari ini bisa reclaim atau enggak? Kalau hari ini bisa reclaim plus EMA50 juga. Nah, kesempatan untuk dia nggak weekly close di bawah dari BSB semakin besar. Tapi kalau ini menjadi resisten dalam beberapa hari ke depan, ya harus siap-siap dengan possibility fake out di BSB begitu ya. Oke, next kita geser dulu ke indeks dolar. Indeks dolar kondisinya menguat ya, at least ya sebenarnya bilang menguat banget sih kemarin enggak ya, tapi overall masih bisa mempertahankan hasil rally dari tanggal 9 Oktober kemarin ya. Nah, sekarang apakah dia akan retest dulu ke 102,63? We'll see ya. Nah, tapi ya intinya sekarang dalam kondisi yang lumayan menguat terutama dari tanggal 30 September kemarin sampai tanggal 10 Oktober sekarang ya. Next, kita geser ke Bitcoin dominance.
Untuk Bitcoin Dominance kembali ke MA50 ya, dan kemarin ternyata nggak kuat bertahan di atas dari MA20. Sekarang jebol tapi masih belum retest MA50. Kita lihat lagi apakah MA50 akan kembali menjadi support dan menahan Bitcoin Dominance atau tidak ya. Oke, next kita geser dulu ke news. Ini news datang dari US di mana The Fed baru saja men-charge beberapa meme coin market maker, yaitu Godbit. Lalu ada apa lagi di sini ya? Ada Godbit. Ini individu dan beberapa crypto companies ya. Di sini apa lagi nih? Oh ini nih, ada Godbit, ZM Quant, lalu CLS Global dan MyTrade begitu ya. Ya simpelnya mereka melakukan pump and dump. Nah kalau kayak gini sih sebenarnya nggak masalah. Ya gue setuju aja misalkan The Fed melakukan regulasi begitu, melakukan regulasi mereka. Gitu, nggak boleh pump and dump. Ya memang normal karena di saham pun nggak boleh pump and dump. Itu biasanya kan ada investigasi kalau terjadi pump and dump ya gitu ya. Nah yang gua nggak setuju adalah ya witch hunt seperti kemarin tuh ya, Coinbase lah diserang, Binance lah diserang, semuanya diserang tanpa ada legal frameworknya dulu. Nah kalau kayak gini kan jelas ya, ini di market manapun ya ini melanggar aturan begitu. Jadi ya sekali lagi kalau gua pribadi tuh nggak anti dengan regulasi ya. Boleh aja asalkan regulasinya jelas dan fair begitu ya. Oke, next kita geser ke hari ini nih. Ada apa aja data pentingnya? Kan tadi malam tuh jam 12 sudah ada 30 year bond auction ya. Nah, nanti malam kita akan keluar lagi satu data penting yaitu PPI. Nah, PPI ini akan keluar di jam setengah 8 malam. Jadi buat lo yang punya posisi futures dekat-dekat ke jam setengah 8 malam, pertimbangkan untuk tutup posisi kalau belum kena target TP. Just in case volatility-nya tidak sesuai dengan harapan dan ujung-ujungnya malah cut loss. Begitu ya. Itu minimal untuk yang konservatif sampai intermediate. Buat lo yang agresif ya silakan boleh ride the waves, tetapi gue sarankan tetap pasang SL. Karena kalau sampai terjadi volatility yang tidak diharapkan ya harusnya masih lebih aman. Begitu kalau pakai SL ya. Oke. Sekarang kita, kemarin ada salah satu subscriber yang ini ya, yang nge-point out dan nanya, Bang, benar nggak sih Bang, kalau BSB itu ya, setiap kali terjadi cross ya, ada movement yang lumayan di Bitcoin ya. Kalau kita lihat di sini, jadi ya mungkin efeknya mirip-mirip kayak ini ya, kayak Golden Cross dan Death Cross nih. Jadi saat terjadi cross antara EMA21 dan SMA20, biasanya ada movement setelah itu. Oke, di sini cross ada movement sedikit ya. Lalu cross lagi di sini ada movement tapi nggak langsung sih di sini ya. Adalah di sini ya 4%, tapi ya dibilang gede banget juga nggak. Ya sebenarnya efeknya mungkin mirip-mirip seperti death cross. Sekali lagi ya, bentuknya mirip-mirip seperti kayak death cross begitu ya. Nah, tetapi kalau gua pribadi sih ya gua pakainya sih lebih kayak sepaket aja begitu. Gua jadi ini kayak satu moving average yang lebih besar aja gitu. Jadi ada kayak di tengah-tengahnya itu ada zona kuningnya atau zona emasnya lah kasarnya ya. Tapi kalau death crossnya sih gue selama ini gue belum pernah pakai untuk spesifik trade tertentu begitu ya. Oke, itu sih mungkin kurang lebih ya untuk pembahasan yang kemarin. Ada yang sempat nanya, Bang, ya kalau terjadi cross di antara EMA21 dan 20 sering kali terjadi event. Ya lagi-lagi ya, gue ulangi lagi, itu mirip-mirip efeknya kayak kita dapat golden cross atau death cross gitu ya. Oke, balik lagi ke kondisi ini ya, ke kondisi Bitcoin di daily. Ya kalau gue sih harapannya kalau kita pengen tetap lanjut naik ya, harapan kita adalah dia bisa secepat mungkin reclaim 60.500-an ya. Kalau bisa sekalian juga sama EMA 50 di sini ya, reclaim dan mulai masuk lagi ke BSB begitu ya. Karena kalau sampai BSB jebol, historically speaking itu nggak terlalu bagus begitu. Karena ya jujur ya, balik lagi kita harus lihat lama ya, terus lumayan lama ngelihatnya di 2014 fake out ya, hasilnya nggak bagus gitu, cenderung bearish begitu. Dan di 2012 juga sama ya, fake out ujung-ujungnya turun dulu gitu ya. Ya makanya lah, moga-moga sih di hari Senin nanti tidak terjadi fake out di BSB begitu ya. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke buy limit, tetapi sebelum kita masuk ke buy limit seperti biasa gua akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukan financial advice, ini semua bentuknya adalah edukasi ya.
Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lu bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Dan sekarang kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Maxi. Dan hari ini kita akan bahas event eksklusif Maxi dengan TCI, yaitu event deposit and trade. Dan kita bisa earn sampai 20.000 USD ya. Ini berlangsung sampai tanggal 21 Oktober, jadi waktunya masih cukup lama buat lo yang pengen ikutan. Langsung aja kita bahas. Event pertama kita bisa mendapatkan sampai 100 USD ya. Ini dengan simple banget caranya, dengan tinggal net deposit dan juga untuk spot dan futures trading. Net deposit lebih dari 500 USDT akan mendapatkan 10 USDT futures bonus. Untuk spot trading volume akan bisa mendapatkan untuk yang 3.000 atau lebih dari 3.000 USDT tepatnya bisa mendapatkan 10, 30.000 bisa mendapatkan 40 dan seterusnya ya. Lalu event kedua ini adalah untuk net deposit dan futures trading ya. Jadi buat lo yang deposit 1000 USD akan bisa mendapatkan 30 USDT futures bonus, dan terus sampai yang paling tinggi adalah deposit 500.000 USD dan trading volume lebih dari 300 juta itu akan bisa mendapatkan 20.000 USDT futures bonus ya. Jadi buat lo yang tertarik untuk ikutan silahkan bisa menggunakan link referral kita di bawah dan mulai trade di Maxi. Oke, dan sekarang kita masuk dulu ke Bitcoin. Untuk Bitcoin secara setup posisi futuresnya sebenarnya profitable nih ya. Sebelum daily close di bawah ya, karena buat yang buka posisi long target TP-nya kan ada dua nih. Yang pertama di MA50. Buat lo yang di MA50 profit tapi tipis ya, cuma profit sebesar 0,35%. Nah, buat lo yang buka posisi long ini dengan target TP di BSB atas, BSB bawah ya, berarti di angka 61.243, ya kena target TP-nya, berarti lo profit sebesar ya 1% lah kurang lebih ya, 1%. Karena kita bisa di sini ya, di 64.000, di 61.243. Sementara kemarin tertingginya di 61.246. Jadi harusnya kena kalau dipasang dengan benar ya. Oke, next untuk posisi spot di angka 58.455, 57.617 dan di 55.103. Next kita masuk ke Ethereum. Untuk Ethereum posisi long kita profit lagi. Jadi gila nih ya, 3 posisi di Ethereum berturut-turut profit. Posisi long pertama terbuka di tanggal 8 Oktober. Langsung kena target TP di hari itu juga ya. Karena terjadi retest kedua di resisten ya, tepatnya di tanggal 7-nya retest di resisten dan di support, jadi kebuka lagi posisi short. Nah, yang ini kita tunggu besoknya tanggal 9 Oktober kena posisi shortnya. Ya, jadi 1 2 dan yang ketiga di sini posisi long. Retest 1, retest 2 di tanggal 9 dan 10 hari ini, atau bukan hari ini tepatnya kemarin kena target TP. Ya, jadi luar biasa nih untuk Ethereum, udah kenyang sama profit harusnya ya. Buat yang buka posisi long, profitnya sebesar sekitar 2,4% lah kalau kita bulatkan ya. Nah, tetapi yang unik lagi adalah hari ini ada setup lagi sebenarnya. Kemarin terjadi retest pertama di 2419 sebagai resisten. Jadi apabila pada hari ini terjadi retest kedua di sini, kita bisa buka posisi short lagi. We'll see apakah akan kena lagi ya. Dan kena TP lagi nggak? Kalau kena TP lagi berarti 4 posisi berturut-turut. Kayaknya rekor ya. Gue nggak pernah ada satu pair apapun yang 4 kali jebret berturut-turut kayak gini di daily. Ya, mantap. Ya, at least for now 3 lah. Ya, kita lihat bisa 4 atau enggak ya. Oke, untuk posisi spot di 2363, 2294 dan di 2223 ya. Oke, sebelum kita tutup DCWT sesi pertama ini, gua akan ada sedikit reminder ya, reminder untuk para ini lebih ke newbies mungkin ya, karena kalau untuk intermediate sih harapan gua mindsetnya udah mulai bener ya, udah mulai tertinggal lah itu FOMO ya. Nah, jadi ada beberapa yang nanya gitu ya, DM kayaknya seingat gue ya, atau gue juga lupa dari mana, pokoknya yang sempat nanya gini, Bang kenapa ya Bang setiap aset lagi naik itu bawaannya pengen beli Bang, tapi waktu lagi turun bawaannya nggak pengen beli gitu. Nah itu simpelnya adalah ya cara kerja FOMO begitu, fear of missing out. Buat yang nggak tahu FOMO itu apa, fear of missing out, bahasa Indonya apa, takut ketinggalan. Nah kalau lagi turun nggak akan takut ketinggalan, mikirnya apa? Oh untung gua nggak beli di sini, untung gua nggak beli di sini, untung gua nggak beli di sini. Joy of missing out ya. Gua pernah bikin satu video spesifik mengenai itu, JOMO dan FOMO ya. Orang cuma tahu FOMO, padahal ada JOMO dulu. Biasanya malah JOMO dulu baru nanti FOMO.
begitu ya. Nah, kenapa gua selalu menyarankan DCA? Karena dengan lu DCA, lu averaging harga lu jadi nggak jomo, ya santai. Beli di sini, aduh salah nggak? Ya nggak salah, beli lagi, nanti harga rata-ratanya turun. Beli lagi ke bawah, harga rata-ratanya turun lagi, turun lagi, turun lagi dan turun lagi, begitu. Ya, that's why menurut gua the best way untuk navigate the cryptocurrency market itu dengan cara DCA, gitu. Ya. Nah, terus pertanyaan selanjutnya adalah, ya kenapa ya Bang? Orang kadang-kadang udah tahu teorinya nih, kayak lu udah sebut JOMO, FOMO. Tapi kenapa masih banyak yang ngelakuin? Ya itu namanya tren, begitu ya. Kayak di zaman-zaman sini nih, wah mantap nih ya, bagus beli, pokoknya beli, beli, beli. Padahal pucuk, begitu ya. Bukan masalah pucuk lah. Kita ngomong resiko 7 bulan berturut-turut tanpa koreksi, gitu ya, tanpa koreksi. Sorry, ini Ethereum. Di sini nih, Bitcoin ya. 7 bulan berturut-turut tanpa koreksi gitu. Nah, kalau kita ngomong secara logikanya buat lo yang ngerti TA, lo akan merasa bahwa aduh ini posisi berbahaya di sini kalau kita gede-gedean. Ya tapi kenapa banyak orang yang beli gede-gedean di sini ya? All in semuanya. Ya karena banyak yang bilang, "Oh, ini bakal bagus, ini bakal bagus." Sama aja kayak tren misalkan ya. Zaman gua dulu yang keren itu celana skinny walaupun gua nggak pernah punya celana skinny ya. Karena nggak cocok menurut gue dan siluetnya jelek menurut gue pribadi. Jadi gue nggak tertarik. Tapi dulu teman-teman gue beli celana skinny itu sampai udah kayak legging dan mereka susah gerak gitu karena celananya terlalu tight begitu. Sekarang diketawain sama Gen Z katanya, itu celana ketat-ketat banget. Apa itu celana atau legging? Katanya diejekin sekarang. Nah mereka zaman sekarang Gen Z pakai celana gombrang begitu ya. Ya itu apa artinya? Ya tren aja. Gitu. Nah perbedaannya kalau tren celana cuma masalah lu nyaman gak nyaman aja gitu kaki lu ya. Ya jelek-jeleknya kalau sampai parah banget ya mungkin kalau skinny ekstrim dan gak ada stretch ya mungkin kaki lu sedikit kurang peredaran darahnya jelek mungkin ya. Maybe mungkin seperti itu. Atau katanya dia bilang jadi jerawatan katanya gara-gara terlalu ketat gitu. Ya tapi nggak akan sampai gimana-gimana. Nah kalau lu ikut-ikutan tren doang nggak ngerti apa-apa beli di pucuk, ini bukan cuma masalah lu nggak nyaman celana, kaki lu nggak enak, enggak. Ini masalahnya boncos. Udah banyak yang bahas. Aduh bang, gue minus 80% bang. Minus 70% bang. Dan gilanya di masa-masa begini ya, lagi overheated gini disuruh beli altcoins. Aduh ya iya minus 80 begitu ya. Nah kemarin waktu kita TCI bahas berkali-kali hati-hati ya kita bukan bilang pasti ngedam cuman ini resikonya waduh dibacotinnya kayak kita nyuri gitu loh kayak kita nyuri ya mungkin nyuri harapan ya, nyuri harapan mereka yang berharap ini akan lanjut sampai ke 100.000 dalam waktu cepat begitu. Masalahnya di masa-masa yang orang bilang nih wah di 2019 bisa tuh ya di 2020 bisa tuh ya lu lihat 2020 berapa bulan? Cuma 6 bulan, udah gitu istirahat. Ini udah 7. Nah, orang pada nggak mau tahu kayak gitu. Gitu. Nah makanya ya, kita sebagai seorang trader, investor yang benar-benar mau invest, ya bukan cuma ikut-ikutan, bukan cuma karena orang lain pakai skinny jeans kita pakai skinny jeans, orang lain pakai jeans gombrang, cut bray, sekarang semua cut bray. Bukan jangan ikut-ikutan kayak gitu, ya. Kita harus ngerti kenapa kita beli di sini, kenapa kita di sini, gitu. Karena kalau kita nggak ngerti, disitulah ya disitulah kita digorok sama market, ya. Oke, kita tutup dengan 3 golden rules. Jangan pakai uang panas, jangan over leverage, dan berpikirlah jangka panjang. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib, ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam, ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi, ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara 2 arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.